Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik keputusan Presiden Prabowo yang memberi amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Ia menilai langkah tersebut merusak upaya pemberantasan korupsi dan memberi sinyal negatif, terutama di tengah melemahnya lembaga anti korupsi seperti KPK. Informasi lainnya pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan merespon terkait viralnya bendera anime One Piece yang dikibarkan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Budi Gunawan mengatakan terdapat konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Biar Pak Tom Lembong dan istri keluar. Halo ya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong alias Tom Lembong resmi menghirup udara bebas pada Jumat 1 Agustus 2025 malam. Didampingi istrinya Maria Francisca Wiharja, Tom terlihat sangat bahagia dan menyapa sejumlah orang, termasuk awak media yang menunggu pembebasannya sejak pagi hari. Ia menyampaikan bersyukur kepada Tuhan, serta mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta anggota Dewan yang telah memberinya abolisi. Tom Lembong mengatakan keputusan tersebut tak hanya membebaskannya secara fisik, namun juga memulihkan nama baiknya sebagai warga negara. Kendati begitu, ia mengaku memahami abolisi yang diterimanya menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Namun Tom menghargai pandangan-pandangan dari sejumlah pihak yang mempermasalahkan keputusan kekuasaan eksekutif dan legislatif tersebut. Selama mendekam di rutan sekitar 9 bulan, Tom mengatakan dirinya banyak melakukan refleksi. Tidak hanya mengenai kasusnya, melainkan bagaimana sistem hukum bekerja. Dalam kesempatan ia juga mengungkap sangat beruntung memiliki tim penasihat hukum yang luar biasa, sahabat-sahabat yang tak pernah henti menyuarakan keadilan, serta keluarga yang tidak pernah goyah dan masyarakat yang selalu memberikan simpati dan dukungan kepadanya. Lebih lanjut, Tom berharap kebebasannya bukan menjadi akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih manusiawi. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat bersyukur karena sahabatnya Tom Lembong bisa bebas usai dapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Anies menyampaikan dengan bebasnya Tom, jadi masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi berbagai hal substantif, terutama mengenai persoalan hukum, keadilan, hingga makna peristiwa tersebut bagi bangsa Indonesia dan perjalanan bangsa ke depan. Ia juga meminta agar Tom Lembong jangan diundang atau diminta hadir terlebih dahulu dalam forum. Anies mengatakan biarkan sahabatnya itu diberikan waktu untuk kembali kepada istri dan keluarganya setelah terpisah selama 9 bulan lamanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan
banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Kasih jalan dong ya. Boleh dilihat ke sini Pak Hasto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi dibebaskan dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat 1 Agustus setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hasto keluar dari rutan sekitar pukul 21 malam dengan mengepalkan tangan disambut seruan merdeka dari para simpatisannya yang menunggu di luar. Hasto tampak didampingi oleh sejumlah pengacara termasuk mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Beberapa pejabat KPK turut hadir di rutan sebelum Hasto keluar, salah satunya PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu. Di hadapan awak media, Hasto menyampaikan rasa syukur atas kebebasannya. Ia mengaku lega karena Presiden Prabowo menjawab keresahan yang ia sampaikan dalam pledoi persidangan. Hasto juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, serta DPR RI yang telah menyetujui permohonan amnesti. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Limbong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan
bagaimana PD Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan, dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa, dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa. Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Semua anak bangsa ingin keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dan secara fair, nggak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena itulah di sini kami juga membangun tradisi setiap pagi jam 6 kami nyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun ada yang juga kecewa, tapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini, karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum saya juga himbau untuk gunakan keadilan yang hakiki, gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya, pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bahwa kita semua merindukan keadilan, dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, satyam, Pak Jayati, merdeka! Mas Hasto ada rencana langsung ke Bali atau gimana Mas Hasto? Pulang ke rumah dulu. Besok rencana ada Ya, pulang ke rumah dulu Berarti ya. besok, Mas. Jadi besok saya akan lapor dulu kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Tapi saya ke rumah dulu. Sebelumnya, KPK menerima surat keputusan Presiden atau Kepres terkait amnesti Hasto. Kepres tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum Widodo pada Jumat 1 Agustus sore. Ketua KPK Setio Budianto menanggapi langkah Presiden dengan menegaskan bahwa pemberian amnesti adalah kewenangan konstitusional. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Presiden yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Novel Baswedan, kecewa terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan dalam bentuk amnesti dan abolisi kepada 2 terdakwa kasus korupsi. Ia menilai keputusan tersebut justru memberi sinyal negatif bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Novel menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara dan tidak semestinya diselesaikan dengan cara politisi.
Diketahui, Presiden Prabowo mengusulkan dan DPR menyetujui pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Keduanya masih dalam tahap banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, namun proses pengampunan telah resmi berlaku. Novel menyayangkan langkah ini karena dinilai kontraproduktif terutama di tengah kondisi maraknya korupsi dan lemahnya lembaga pemberantasan seperti KPK. Ia juga menyoroti kasus Hasto yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sejumlah pelaku lain baik yang sudah dihukum maupun masih buron. Novel khawatir pemberian amnesti akan menghambat penyelesaian kasus secara menyeluruh dan menghilangkan keadilan bagi pelaku lainnya. Novel mengatakan pengusutan kasus Hasto bakal sempat mandek karena intervensi mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang disebut memanipulasi proses tes wawasan kebangsaan. Akibat TWK, 57 pegawai KPK termasuk penyidik yang menangani kasus Hasto diberhentikan. Sementara dalam kasus Tom Lembong, Novel menilai seharusnya vonis tidak dijatuhkan karena tak ada cukup bukti Tom melakukan tindak pidana korupsi. Ia menyebut tuduhan terhadap Tom tidak memiliki hubungan kausal yang jelas dengan kerugian negara yang disebutkan dalam dakwaan. Novel juga menilai keputusan Prabowo bertolak belakang dengan pidatonya yang menyatakan akan memerangi korupsi secara total. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menepis anggapan bahwa amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto berkaitan dengan pertemuan politik antara pimpinan Gerindra dan tokoh-tokoh utama PDIP menjelang Kongres Partai. Ia menegaskan pertemuan tersebut tidak bersifat transaksional dan tidak berkaitan langsung dengan keputusan pemberian amnesti. Di Bali, Jumat 1 Agustus, Said menanggapi spekulasi yang mengaitkan kunjungan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai manuver politik menjelang terbitnya amnesti bagi Hasto. Menurut Said, asumsi bahwa ada tukar-menukar kepentingan menjelang Kongres tidak berdasar. Said juga menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang memperkerasai pertemuan tersebut karena tidak ikut serta secara langsung. Jangan ini transaksional nih, amnestinya bersyarat, tanggapan Ibu? Enggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak saatnya tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini Kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Tapi soal inisiatifnya siapa sih? Pertemuan itu betul tanggal 27. Kalau inisiatifnya saya belum tahu, kalau saya tidak terlibat langsung, saya minta maaf. Pertemuan yang dimaksud sebelumnya sempat dibagikan oleh Dasko melalui akun Instagram pribadinya Kamis 31 Juli. Dalam foto yang diunggah, terlihat Dasko bersama Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Prasetyo Hadi duduk bersama di sebuah ruangan.
Dasko menyebut momen tersebut sebagai bagian dari upaya merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Unggahan itu muncul tak lama setelah DPR RI secara resmi menyetujui permohonan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Persetujuan tersebut diumumkan dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah yang digelar pada Kamis malam, yang juga membahas pemberian abolisi dan amnesti dalam beberapa perkara termasuk kasus Hasto. Perdana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima surat kepres tentang amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. KPK menegaskan pembebasan amnesti tersebut diperuntukkan hanya untuk Hasto Kristianto. Usai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bebas keluar dari rutan KPK Jakarta Selatan Jumat 1 Agustus 2025 malam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur membenarkan bahwa sebelumnya KPK telah menerima surat amnesti Kepres yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang diserahkan melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum Widodo sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang hormat rekan-rekan jurnalis, pada malam hari ini baru saja kami melaksanakan atau menindaklanjuti Perpres terkait dengan amnesti yang diberikan kepada Bapak Hasto Kristianto. Tadi sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari rumah tahanan di KPK dan rekan-rekan juga sudah tadi saya kira sudah meliput. Perlu kami sampaikan bahwa Perpres kami terima tadi pukul 19.00 diantar oleh Bapak Dirjen AHU dari Kementerian Hukum, kemudian kami terima dan kami proses. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, proses hukum yang menjerat Hasto dihentikan. Kendati, KPK akan tetap mempelajari terkait Kepres tersebut, yang dimana amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto merupakan perdana dalam KPK. Menko Polkam Budi Gunawan merespons terkait viralnya bendera anime One Piece yang dikibarkan menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Budi Gunawan mengatakan terdapat konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 24 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Untuk itu, kata Budi, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Ia mengatakan, hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah peringatan atas perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia. Momen tersebut menjadi pengingat warisan bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Namun, usai melihat fenomena pengibaran bendera One Piece itu, Budi mengaku prihatin.
Meskipun ia mengatakan pemerintah mengapresiasi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Lebih lanjut, Budi mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Diketahui sejumlah masyarakat Indonesia tampak memasang bendera One Piece yang berkibar di depan rumah, kendaraan pribadi hingga truk. Fenomena ini pun semakin ramai di media sosial hingga ditanggapi sejumlah pejabat publik. Adapun makna dari bendera hitam berlogo tengkorak bernama Jolly Roger dulunya digunakan untuk identitas bajak laut pada awal abad ke-18. Simbol itu kemudian diadaptasi sehingga menjadi bagian penting dalam anime One Piece yang juga diambil latar era bajak laut di semesta fiktif Blue Planet. Jolly Roger secara umum menjadi simbol perlawanan bajak laut terhadap penguasa. Terkait dengan pengibaran bendera One Piece pun dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah. Selain itu menggambarkan kegelisahan atas berbagai persoalan bangsa. Aksi ini sekaligus menyuarakan harapan akan hadirnya keadilan dan perubahan. TNI AL mengerahkan kapal perangnya mengikuti latihan passing exercise atau PASEX dengan kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Di wilayah laut timur Indonesia, tepatnya jalur alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 3, Kamis 31 Juli 2025. Pangkuarmada Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyebut kegiatan PASEX antara Angkatan Laut di wilayah kedaulatan negara yang dilintasinya merupakan kegiatan tradisi persahabatan yang sangat lazim di dunia. Denny mengatakan pihaknya tidak hanya menggelar latihan saja, TNI AL juga bertugas untuk memantau sekumpulan kapal perang Inggris yang akan melewati jalur ALKI 3. Denny menjelaskan latihan itu dimulai dengan pemberian salam dari Komandan Gugus Tempur Laut atau Dan Guspurla Koarmada 3 kepada United Kingdom Carrier Strike Group atau UK CSG. Setelah latihan manuver selesai, TNI AL lanjut Denny mengerahkan KRI KPK 625 dan KRI HPL 880 untuk mengawal UK CSG melintasi sepanjang ALKI 3. Dalam kegiatan ini, TNI AL mengerahkan 5 armada yang terdiri dari 4 kapal dan 1 pesawat TNI AL. 5 armada itu terdiri dari KRI REM 331, KRI FKO 368, KRI KPK 625, KRI HPL 880 dan pesawat pesut CN 235. Sedangkan UC CSG terdiri dari HMS Prince of Wales R09, HMS Dauntless D33, HMCS Ville de Quebec 332, HMNOS Roald Amundsen F311 dan RFA Tidespring A136. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.